Halo YouTube, ini adalah lanjutan tentang video tutorial belajar pemrograman bahasa Java Basic. Kali ini kita akan belajar tentang conditional if. Saya sudah membuat main class di sini. Fungsi dari conditional if adalah jika kita ingin menguji satu variabel, jika kondisinya adalah benar, maka saya ingin menjalankan perintah tertentu. Jadi saya akan tuliskan sintak dasarnya di sini. If dalam kurung kondisi yang diuji, kemudian buka kurung kurawal, kemudian diakhiri dengan tutup kurung kurawal di sini. Jika kondisi benar, maka jalankan perintah di sini. Oke, jadi struktur dasarnya seperti ini. Jadi ada kondisi yang akan kita uji. Jika kondisi ini dipenuhi atau benar, maka jalankan perintah di sini. Jika kondisi yang diuji salah, maka tidak perlu menjalankan perintah di sini. Makanya kondisi di sini adalah selalu bernilai boolean. Nah, ini yang pernah saya singgung ketika kita membahas operator relasional atau variabel boolean. Misalkan di sini kondisinya adalah true, maka saya ingin menjalankan perintah ini. Kondisinya adalah benar. Kita coba run. Nah, jadi karena kondisi yang kita uji di sini adalah true, maka dia akan menampilkan hasil dari kode ini, yaitu kondisinya adalah benar. Tetapi jika kondisinya adalah false, otomatis tidak ada kode yang dijalankan. Nah, dengan demikian saya bisa memanfaatkan kondisi di sini untuk menguji sebuah variabel. Kita sudah belajar tentang operator relasional, ada yang lebih dari, kurang dari, kemudian ada yang sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, tidak sama dengan, tidak sama dengan. Nah, kita bisa memanfaatkan ini karena operator relasional sendiri itu selalu menghasilkan nilai boolean. Nah, itulah fungsinya operasi bilangan dengan operator relasional. Jadi misalkan saya punya satu nilai integer x di sini sama dengan 5 misalkan. Nah, kemudian di sini akan saya uji dengan operator relasional. X lebih dari 4. Nah, jadi yang akan saya uji adalah nilai x, kemudian kondisinya adalah kondisi pembandingnya adalah apakah x lebih dari 4. Jika benar, maka print perintah yang ada di sini. Kita coba. Nah, ini adalah kondisinya adalah benar karena x-nya 5, x lebih dari 4. Tetapi kalau saya buat di sini x kurang dari 4, tentunya nilainya tidak akan di-print karena nilai hasil pengujian adalah bernilai false. Seperti itu. Kemudian saya bisa menulis lebih dari satu if sebenarnya. Ctrl C. Saya buat seperti ini. Misalkan saya ganti kondisinya ya x lebih dari 4. Lebih dari 4. Kalau yang ini ya x kurang dari 4.
kurang dari 4. Nah, jadi saya punya dua kondisi if. Jadi ketika saya menguji X, maka X ini akan disesuaikan dengan kondisi mana yang benar, dan tentunya perintah yang dijalankan adalah perintah yang kondisinya benar. Misalkan X sama dengan 5. Nah, ya X lebih dari 4 karena X-nya sama dengan 5. Nah, yang ini tentunya kode ini tidak dijalankan karena kondisinya tidak terpenuhi. Misalkan di sini saya buat X-nya 1 misalkan. Tentunya yang akan dijalankan adalah kondisi X yang pertama. Kemudian selain itu, selain kita bisa menuliskan banyak if, banyak kondisi yang diuji, saya juga bisa membandingkan atau membuat relasional yang lebih dari satu. Misalkan gini, X lebih dari 4, X kurang dari 20. Kemudian satu lagi di sini, if X lebih dari 20. Nah, jadi saya akan membandingkan dengan dua penguji operator relasional. Kita coba. Nah, saat ini ya X kurang dari 4 karena X masih 1. Misalkan di sini saya memasukkan angka 15. Ya X lebih dari 4 tapi kurang dari 20. Kalau saya buat di sini 30 misalkan. X lebih dari 20, benar. Nah, kenapa tidak menjalankan yang ini? Karena yang ini diuji oleh parameter yang kedua, dan di sini operatornya adalah dan di mana parameter 1 dan parameter 2 itu harus terpenuhi. Beda kalau saya buat di sini atau misalkan seperti ini, tentunya yang di print adalah 2. Nah, jadi yang di print adalah ya X lebih dari 4 tapi kurang dari 20. Ternyata salah. Karena ini atau dia mengecek ini benar tapi ini salah, tetap dia ngeprint karena hasil dari pernyataan di sini adalah hasilnya true. Maka ini tetap di print. Makanya biasanya jika kita menggunakan lebih dari dua operator relasional, biasanya menggunakan dan. Seperti itu untuk conditional if. Mudah-mudahan teman bisa memahaminya. Jika tidak, silahkan diulang lagi videonya. Di video berikutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang if. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.